Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya mau berikan 3 kata terbaik ya, keberuntungan untuk kalian semua yang melihat video ini ya. Sebelumnya saya ingin membicarakan ya mengenai Zionis itu berbeda dengan Yahudi ya. Zionis itu gerakan, oke? Karena saya banyak dapat, nggak banyak sih, ada aja yang DM kok bilang saya memecah belah persatuan negara. Ini bukan soal agama kalau saya membahas Israel, karena banyak sekali orang Yahudi yang tidak tinggal di Israel dan bahkan menentang Israel. Salah satunya akan saya tag mention Jacob Burger ya. Itu dia orang Yahudi, udah lama tinggal di Amerika, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Mesir untuk membantu orang-orang Gaza yang sudah berhasil mengungsi ke Mesir ya. Itu dia menentang Zionis. Banyak orang Yahudi yang menentang gerakan Zionisme ya. Layaknya dulu Albert Einstein aja, kalau kalian search di berita dimanapun ya sejarah, dia tuh menentang pembentukan negara yang isinya Yahudi semua. Apalagi logikanya saat ini ya di Israel, mereka tuh free housing, free medical, free education. Itu tuh bukan orang Yahudi semua, bukan orang Israel, bukan orang Bani Israel asli yang dulu dari sejarah, dari Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kok Yakub, anaknya Iskak, anaknya Abraham, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Yakub itu adalah Israel. Sama di Quran juga sama ya. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Kalau mereka semua yang saat ini sedang ada di Israel, itu mereka tidak semuanya orang, bahkan tidak semuanya Semit. Semit itu berasal dari kata Sem, anak Nabi Nuh ya. Sem itu yang menempati Jazirah Arab ya, termasuk anaknya Nabi Abraham. Ada Iskak, ada Ismail. Iskak itu dari anak dari istri sahnya Sarah ya. Lalu Ismail anak dari pembantu Siti Hajar, karena pada saat sama Sarah belum bisa punya anak, akhirnya sama pembantu bisa punya anak. Memang diperbolehkan awalnya sama Sarah kalau kalian tahu sejarah dan agama ya. Jadi anaknya ada Ismail dan ada Iskak. Memang ada sedikit perbedaan antara Kristen dan juga Islam, yaitu mana anak pertama. Bagi Kristen kalau nggak salah anak pertama Iskak, kalau bagi Islam yang anak pertama Ismail. Tapi yang pasti dua-duanya tuh sama. Nabi Abraham, kalau di Islam itu Ibrahim alaihissalam, punya anak dua, Ismail dan Iskak. Intinya seperti itu. Ismail itu keturunannya adalah keturunan orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Iskak turun Yakub, dari Iskak turun Yakub. Yakub itu Bani Israel, turun 12 Bani Israel, 12 anaknya itu ya, bikin jadi ada keturunannya, jadi ada 12 Bani Israel yang sampai dengan saat ini mengakunya di Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Oke, Abraham, Iskak, Yakub. Kalau Ismail keturunannya Jazirah Arab. Jadi semua nabi memang diperuntukkan untuk, kalau di ajaran Quran ya, itu diperuntukkan untuk rata-rata, banyak, bukan rata-rata, mayoritas nabi diturunkan itu untuk kaum Yahudi. Sedangkan kalau untuk Arab ya, itu hanya satu, Nabi Muhammad. Sebenarnya semua sama aja, semuanya diturunkan oleh satu Tuhan yang sama. Oke, aku nggak bahas soal Yesus dan Isa alaihissalam, apakah dia Tuhan atau bukan, aku nggak bahas itu ya. Intinya sama-sama dari Tuhan yang sama, berasal dari yang sama. Masalahnya gimana ya? Banyak yang mensalahartikan bahwa sebenarnya antisemitik, kalau anti-Israel itu antisemitik. No ya, Israel itu tidak mewakili semua Yahudi ya, karena banyak Yahudi yang juga menentang gerakan Zionisme. Salah satunya sekali lagi yang nanti akan saya tag ya. Dan sampai dengan saat ini masih banyak truk bantuan ya, berupa makanan dasar yang tidak bisa diterima oleh warga Gaza, yang mana warga Gaza sudah di lock, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Bantuan juga 83%, kalau kalian lihat video yang saya duet dari AJ Plus ya, itu bahkan ibu-ibu orang Israel yang bawa anak, mereka tuh mencegah masuknya truk bantuan kepada warga Gaza. Dan akhirnya tuh truk bantuan itu tuh dihancurkan oleh Zionis muda di sana, dihancurkan, dibakar segala macam. Hanya 17%-an truk bantuan yang bisa masuk. Makanya banyak warga Gaza yang bikin GoFundMe ya, sebisa mungkin kalian kalau bisa bantu-bantulah, setidaknya interaksi di akun mereka seperti itu. Sekali lagi, anti-Zionisme itu bukan antisemit ya. Sebenarnya satu-satunya yang antisemit adalah Israel, karena Palestina itu bangsa Arab, Arab sendiri itu semitik ya. Israel, Yahudi ya juga semitik. Anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sem, keturunannya tuh Arab, Abraham, Nabi Ibrahim, yang punya dua anak, Iskak dan Ismail. Dua-duanya semitik, Yahudi semitik, ya, Arab juga semitik. Oke. Dan kalau saya sering debat sama orang Zionis bule ya, kalau misalnya selama ini Arab tuh suka menghancurkan bangsa Yahudi, buktinya di negara-negara Arab sudah mulai menipis Yahudi ya, karena mereka semua udah diundang ke Palestina yang udah akhirnya dijadikan Israel untuk membentuk negara Yahudi, makanya menipis. Padahal yang menghancurkan orang Yahudi dari dulu, zaman mulai kita, bukan zaman dulu banget ya, tapi sejak Hitler ya, ini nanti saya banyak ubah di teks, itu siapa? Jerman. Yang saat ini Jerman udah mendukung banget Israel ya. Pada saat itu kan Yahudi itu paling aman tuh di Arab, sampai akhirnya diterima dengan baik dengan orang Palestina ya. Sampai dengan akhirnya tahun 1948 di bulan Mei Nakba,
Israel sebagai tamu yang diterima dengan baik, bukan Israel ya, orang Yahudi yang datang ke sana akhirnya membentuk negara Israel setelah mereka mengusir warga Palestina tanggal 15 Mei 1948 Nakba yang memang didukung oleh British Inggris. Ingat kita dulu juga dijajah Belanda, pertama Portugis, Belanda, lalu Jepang, lalu terakhir British Inggris ya. Kita baru dapat kedaulatan di tahun 49, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oke, itu kita tuh tidak bisa membiarkan penjajahan di atas muka bumi ini. Makanya itu ada preambel, pembukaan UUD dasar, UUD 45. Kalau kalian, zaman saya masih ya, setiap Senin pembacaan UUD 45, tidak ada penjajahan yang diperbolehkan di muka bumi ini. Dulu Sultan Agung menyerang Batavia dibilang ekstremis dari jauh dari kata terorisme. Ya, semua ya kayak pahlawan nasional kita dulu dibilang ekstremis oleh Belanda yang paling lama menjajah kita. Ya. Sama kalau di Irlandia ya, kayak Sinn Féin dan lain-lain, itu dulu mereka tuh dibilangnya terorisme karena mereka belum diakui. Sama dengan Hamas, Hizbullah, Houthi, kelompok militan dianggap teroris karena memang propaganda dunia barat. Oke, jadi tolong dipelajari edukasi diri sendiri. Ini saya memang soal konten tarot, tapi disitulah sebisa mungkin 1-2 orang yang bisa paham, yang bisa teredukasi. Ini bukan soal agama. Memang di sana banyak yang Muslim, mereka banyak yang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi banyak juga orang. Kalau kalian dari playlist saya itu ada orang Kristen di sana ya, yang dihancurkan gerejanya, mereka sudah mau punah warga mereka di sana. Lebanon sendiri ada 40% lebih orang Kristen, mereka disabotase oleh Israel, pager yang mereka masih pada pakai pager rata-rata di Lebanon ya. Itu diledakin ya, entah gimana caranya disabotase. Lalu sekarang udah habis diekstrak, dikit lagi juga atau bahkan sudah ya, aku belum cek lagi, mereka udah mau ada serangan invasi darat. Padahal 40% itu umat Kristiani, oke? Dan mereka nggak pandang agama, mereka mau bentuk Greater Israel yang bentuknya besar banget lah. Kalau di peta kamu search di internet, oke? Wikipedia tuh bagus yang ada footnote, ada sumber jelas. Jadi itu bisa disebutkan ya, di Lebanon sebenarnya walaupun agama bermacam-macam, tapi mereka tuh kayak presidennya Kristen, perdana menteri harus dari Syiah, selanjutnya harus dari Sunni, harus dari ini. Jadi kayak membagi-bagi. Sebenarnya di Lebanon tuh semuanya sudah damai, udah toleransi tinggi. Cuma Israel tuh menghancurkan semuanya. Dari Syria, Irak, Iran masih paling bagus ya, Afghanistan. Oke, udah cukup ya. Aduh, udah 9 menit. Oke, 3 kartu terbaik untuk kita semua. Desan, kebahagiaan utama, kebahagiaan optimal yang harus dipertanggungjawabkan, di Empress, abundance, kemelimpahan, dan yang terakhir tentang pedang ya, perjalanan kamu ke arah yang lebih baik. Kalau dalam hal general, kalau dalam percintaan kan move on, tapi kalau dalam hal general ini perpindahan lokasi ke arah yang lebih baik ya, tentang pedang itu. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf, bisa kalian cek sendiri. Oke, kalau kalian banyak yang ngasih tahu kalian di luar hujan, di luar enggak analoginya ya, kalian cek sendiri di luar hujan apa enggak. Kalian edukasi diri kalian sendiri, searching yang mana yang benar, buka mata dan hati kalian.